Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas pokok statistika yang baru, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Dimana sebelumnya kita telah membahas mengenai ukuran pemusatan data yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Hari ini kita masuk mengenai ukuran penyebaran data. Nah, untuk submateri dari ukuran penyebaran data itu ada 4 poin, yaitu ada jangkauan. Ini sudah nggak asing lagi ya, udah sering kita bahas. Simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai jangkauan dan simpangan rata-rata. Yang pertama yaitu untuk jangkauan atau dikenal dengan rank. Nah, untuk rank data tunggal ini udah biasa ya. R itu rumusnya disimbolkan dengan R, X max dikurang X min, atau X itu kan data, berarti data terbesar dikurang data terkecil. Jadi kalau ada data tunggal, diurutin dulu, nanti kamu bisa melihat mana yang terkecil dan mana yang terbesar, nanti tinggal dikurangin aja. Nah, untuk data kelompok, rumusnya yang ini, yaitu simbol jangkauan itu kan R. R itu titik tengah kelas tertinggi dikurang dengan titik tengah kelas terendah. Ini rumusnya titik tengah ya, titik tengah, ingat, titik tengah kelas tertinggi dikurang dengan titik tengah kelas terendah. Nah, ini rumusnya aja dulu. Kalau kemudian poin kedua yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata untuk data tunggal aja itu rumusnya nah, simpangan rata-rata itu kan simbolan SR. Rumusnya untuk data tunggal 1/N dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N mutlak dari XI dikurang X bar. Nah, nanti berarti ini kalau mutlak tahu kan arti mutlak. Ini pelajaran kelas 1 ya. 1. Berarti apapun hasil pengurangannya, apapun negatif, positif, hasilnya pasti selalu positif. Negatif 1 hasilnya mutlak dari negatif 1 itu 1. Mutlak dari negatif 2 itu 2, mutlak dari 3 itu 3. Pokoknya selalu positif. Nah, dimana N ini adalah banyak data tunggalnya ya. Kemudian sigma ini jumlahkan semuanya gitu. XI ini data ke I, misal data pertamanya berapa, data keduanya berapa. Nah, itulah yang kita kurang dengan X bar. Tahu kan X bar? X bar ini adalah rata-rata. Oke, ini dia keterangannya. N itu banyak data, X itu data ke I, X bar itu rata-rata. Nah, untuk data kelompok rumusnya SR sama dengan sigma dari 1 sampai dengan ke N FI. Nah, ini biasanya Ibu pakai F ya, sama aja, artinya sama-sama frekuensi. Nah, FI boleh, F boleh, itu sama aja ya. Dikali dengan mutlak dari XI dikurang X bar per sigma FI. Oke. Jadi nanti kalau untuk data kelompok kamu harus buat tabel barunya. Ada tabel XI-nya, ada tabel X bar-nya, ada tabel XI dikurang X bar-nya. Nah, dimutlakin. Nah, kemudian ada nanti tabel FI dikali ini mutlak dari XI kurang X bar. Jadi, kalau untuk data kelompok menentukan simpangan rata-rata itu banyak penambahan tabelnya. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal aja. Ini untuk yang data tunggal dulu. Tentukan R dan SR dari 2, 1, 4, 2, 6. Nah, R ini tadi jangkauan atau rank, SR ini adalah simpangan rata-rata. Nah, kalau untuk R ini gak payah lagi ya. Jangkauannya urutkan 1, 2, 2, 4, 6. Nah, berarti data terbesar kurang data terkecilnya 6 dikurang 1 sama dengan 5. Berarti jangkauannya 5. Nah, untuk SR, tadi rumusnya kan ini. SR itu rumusnya adalah 1/N dikali XI dikurang X bar, mutlak ya, mutlak dari XI kurang X bar, sigmanya. Nah, langkah pertama itu kita cari dulu X barnya berapa dari data tunggal ini. Masih ingat kan menentukan rata-rata atau X bar dari data tunggal, itu datanya kita tinggal jumlahin semuanya, berarti 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 6 per banyak data. Banyak datanya berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini dijumlahin tuh 15 per 5 sama dengan 3, berarti X barnya 3. Nah, dari rumus ini kalau udah dapat X barnya 3,
Berarti SR sama dengan 1 per N nya tadi berapa? Banyak datanya 5 kan, 1 per 5 dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N kan, N nya 5 mutlak dari X I dikurang 3 kan, ya kan, X I kurang X bar kita 3 tinggal diganti. Nah ini gimana maksudnya Bu? Oke, berarti kan 1 per 5 sigma X I kurang 3. X I ini X data ke I, artinya data ke I. Jadi data pertama itu 2, data X2 kita 2, ini data ketiganya 4, data keempat ini data ke 5. Itulah yang kita kurang. Nah, jadi begini. Berarti 1 per 5 dikali. Nih, data pertamanya kan mutlak dari XI dikurang X bar, berarti data pertamanya 2 kurang 3 dimutlakin, karena sigma berarti di jumlah-jumlahin tuh, 2 dikurang 3 ditambah mutlak dari 1 kurang 3 ditambah mutlak dari 4 kurang 3 ditambah mutlak dari 2 kurang 3 ditambah mutlak dari 6 kurang 3. Nah sama dengan 1 per 5 dikali 2 kurang 3 itu kan min 1 mutlaknya positif 1, selalu positif. 1 kurang 3 itu min 2 mutlaknya plus 2. 4 kurang 3 itu 1, 2 kurang 3 min 1 jadi plus 1, 6 kurang 3 3. Oke, nah inilah 1 per 5 dikali, ini jumlahin aja 8. 1 per 5 kali 8, 8 per 5, 8 bagi 5 itu 1,6. Oke, misalkan dipahami lagi maksud dari sigma X kurang 3 ini, kita ubah menjadi seperti ini. Ini artinya sigma itu penjumlahan, dijumlah-jumlahin seperti itu. Oke, untuk soal nomor 2 ini data kelompok, tentukan R dan SR nya, kita cari R nya aja deh. Oke, ada nilai, ada frekuensi. Nah ini soalnya. Nah untuk menentukan R itu rumusnya adalah titik tengah kelas tertinggi dikurang titik tengah kelas terendah, titik tengah ya. Nah ini 40 data, berarti ini yang terendahnya ya, yang tertingginya. Nah berarti ini kelas terendah, ini kelas tertingginya, kelas ini kelas kan. Oke, titik tengah kelas terendah, ini kelas terendah. Nah cara menentukan titik tengah, yang batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, berarti 40 ditambah 49 bagi 2, 44,5, berarti ini titik tengahnya. Kalau untuk titik tengah kelas tertinggi, nah jumlahin keduanya bagi 2, 90 tambah 99 bagi 2, pokoknya selalu dibagi 2 untuk menentukan titik tengah, dapatlah 94,5. Kemudian R nya tadi titik tengah kelas tertinggi 94,5 dikurang titik tengah kelas terendah 44,5 sama dengan 50, berarti R nya 50. Oke, untuk SR nya silakan buka buku paket Bumi Aksara untuk halaman 96, silakan dipelajari melalui contoh tersebut. Oke, terima kasih.